Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Surabaya, Sobat Lentera. Pemkot Surabaya kini telah menyegel gudang milik CV Sentosa Sil karena beroperasi tanpa izin dan menahan ijazah mantan karyawannya. Penyegelan dilakukan setelah Wawali dan Wamenaker menginspeksi dan menemukan beberapa pelanggaran administratif serta dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Surabaya menyegel gudang milik CV Sentosa Sil yang kedapatan beroperasi tanpa izin resmi. Selain itu, perusahaan juga disorot karena menahan ijazah mantan karyawannya yang memicu reaksi publik dan advokasi hukum. Komisi A DPRD Surabaya menyoroti penyegelan ini dan meminta Pemkot meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penegakan aturan berjalan transparan dan tak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Kita akan tutup perusahaan ini karena tidak memiliki titik gudangnya, sehingga kita lakukan dan ini akan berlaku untuk semuanya. Makanya saya berharap ini menjadi pembelajaran semuanya. Tolong jaga nama baik kota Surabaya. Leeds United dan Burnley resmi mengamankan tiket promosi ke Premier League untuk musim depan. Kepastian ini didapat setelah kemenangan penting yang diraih kedua tim di pekan ke-44 Championship. Leeds United mengalahkan Stoke City dengan skor telak 6-0, sementara Burnley menundukkan Sheffield United 2-1. Promosi Leeds dan Burnley diharapkan akan mewarnai kasta tertinggi Liga Inggris. Kabar gembira datang dari kancah sepak bola Inggris. Leeds United dan Burnley dipastikan promosi ke Premier League musim depan setelah meraih kemenangan krusial di pekan ke-44 Championship. Leeds United tampil impresif dengan menghancurkan Stoke City 6-0 di Elland Road. Kemenangan ini memastikan mereka kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah 2 musim absen. Di sisi lain, Burnley juga memastikan promosi usai menaklukkan Sheffield United 2-1. Dengan hasil ini, Leeds dan Burnley mengumpulkan poin yang tidak mungkin dikejar oleh tim-tim di bawahnya, termasuk Sheffield United yang harus puas berjuang melalui babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket tersisa ke Premier League. Promosi ini menjadi momen bersejarah bagi kedua klub. Leeds United, di bawah asuhan Daniel Farke, menunjukkan performa konsisten sepanjang musim, sementara Burnley berhasil bangkit dan menunjukkan ketangguhan mereka di bawah arahan Scott Parker. Kembalinya Leeds dan Burnley ke Premier League tentu akan menambah warna persaingan di musim depan. Kedua tim diharapkan mampu bersaing dan memberikan kejutan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Sesaat lagi kita akan membahas tentang coklat yang dipadukan dengan permen rambut tradisional. Jadi tetap di Tera News.
coklat Dubai, coklat dengan isian rambut nenek atau angel hair candy, menjadi perbincangan di kalangan pecinta kuliner dunia. Perpaduan unik antara coklat dan permen tradisional berbentuk serat ini pertama kali dipopulerkan lewat video para food vlogger di media sosial. Dan kini trennya mulai hadir di Indonesia. Beberapa pengusaha kuliner tanah air sudah mencoba menghadirkan coklat dengan isian rambut nenek dalam kemasan modern yang menggoda ini. Penasaran dengan keunikannya? Simak liputan selengkapnya. Setelah coklat Dubai dengan isian kunafa pistachio sukses mencuri perhatian, kini giliran Angel Hair Chocolate Bar yang jadi sorotan. Coklat ini unik karena di dalamnya berisi Angel Hair Candy atau yang di Indonesia dikenal sebagai rambut nenek. Permen tradisional yang ringan dan berserat ini ternyata cocok dipadukan dengan coklat yang menciptakan sensasi baru di lidah dan visual yang menggoda. Tren ini pertama kali viral di media sosial setelah para food vlogger dari Eropa membagikan pengalaman mereka mencicipi coklat berwarna pastel dengan isi serabut manis di dalamnya. Salah satunya adalah produk buatan Tuco Chocolate dari Belgia yang memperkenalkan coklat ini sebagai Angel Hair Bar. Tampilan dan teksturnya yang kontras, lembut di luar, renyah dan manis di dalam, langsung menarik perhatian para pecinta kuliner. Menariknya, tren ini kini mulai hadir di Indonesia. Salah satu gerai lokal bernama Sayui yang berlokasi di Sarina, Jakarta menjadi pelopor hadirnya Angel Hair Chocolate versi lokal. Dengan mengusung rasa nostalgia, mereka menggunakan rambut nenek berwarna merah dan hijau sebagai isian. Ada dua varian yang ditawarkan, yaitu milk chocolate dan juga white chocolate. Masing-masing menghadirkan rasa manis yang berbeda, lengkap dengan sensasi lumer dari permen serat di dalamnya. Perpaduan antara jajanan masa kecil dan kemasan kekinian menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus membuktikan bahwa inovasi dalam dunia kuliner bisa datang dari hal yang sederhana. Angel Hair Chocolate Bar pun diprediksi menjadi tren baru yang akan terus berkembang dan mungkin saja menjadi saingan serius bagi kepopuleran coklat Dubai. Sobat Lentera, riuh genderang dan deru dayung kembali mengguncang pantai Stanley di Hong Kong ketika Festival Perahu Naga dimulai. Perayaan penuh warna-warni perahu naga dan lezatnya bacang ini menandai penghormatan berabad-abad bagi sang patriot sekaligus penyair Qu Yuan. Bagaimanakah sejarah festival ini dan apa makna di baliknya? Berikut liputan selengkapnya. Festival Perahu Naga atau Dragon Boat Festival merupakan salah satu agenda tahunan yang paling ditunggu-tunggu di Hong Kong. Elemen utama festival ini adalah balap perahu kayu panjang yang dihiasi naga dan mengonsumsi bacang. Bacang atau zongzi terbuat dari beras atau ketan, diberi isian daging, kemudian dibungkus daun bambu seperti lepat dan dikukus. Festival ini berpusat di Pantai Pusat Stanley sebagai arena utama perlombaan dan biasa dilangsungkan pada hari kelima bulan kelima Imlek yang jatuh di kisaran akhir Mei atau awal Juni. Festival Perahu Naga dirayakan dalam rangka menghormati Qu Yuan, seorang penyair yang menduduki posisi pejabat tinggi di pemerintahan negara Chu pada masa dinasti Zhou. Qu Yuan dikisahkan sebagai seseorang yang menentang ketidakadilan penguasa kerajaan Chu yang korup. Tindakan beraninya tersebut menyeretnya pada tuduhan bahwa ia melakukan pengkhianatan hingga akhirnya diasingkan oleh raja. Hingga kemudian terdengar kabar kematian Qu Yuan yang menenggelamkan diri di Sungai Miluo. Di dalam kisah tersebut dikatakan bahwa warga berusaha keras mengalihkan perhatian ikan-ikan dan segala jenis predator yang hidup di laut. Mereka menebar beras sembari mendayung perahu dan menabuh jenderang untuk turut serta menakuti roh jahat. Hal ini mereka lakukan agar makhluk-makhluk laut tersebut tidak memakan jenazah Yuan. Dari situlah Festival Perahu Naga dimulai dan dilaksanakan setiap tahunnya hingga saat ini. Selain sebagai bentuk penghormatan dari kisah Qu Yuan, Festival Perahu Naga juga memiliki tujuan utama untuk mengusir roh jahat, serta menjauhkan hal-hal buruk yang bisa menimpa warga. Informasi
Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.